Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menggali sebuah sumber yang menarik nih. Sebuah buku klasik dari tahun 1915, judulnya The Art of Public Speaking. Wah, klasik banget ya itu. Iya kan? Nah, fokus kita kali ini ada di bab 5. Isinya soal sesuatu yang mungkin sering kita rasakan dampaknya, tapi jarang dibedah khusus. Efisiensi melalui perubahan kecepatan. Atau, ya gampangnya, gimana cara kita atur cepat lambatnya bicara itu bisa bikin penyampaian pesan jadi jauh lebih efektif. Menarik, menarik. Anda mungkin pernah ngerasain sendiri kan, duduk dengerin pidato atau presentasi yang rasanya kok datar banget, temponya gitu-gitu aja. Bikin ngantuk. Sering banget itu. Nah, sebaliknya, pasti pernah juga terpikat sama pembicara yang dinamis banget, yang ritme bicaranya tuh naik turun, cepat lambat, bikin kita pengen dengerin terus. Betul. Bab 5 ini nih mencoba mengungkap salah satu rahasianya. Kita akan coba kupas tuntas gimana variasi kecepatan bicara itu bukan cuma soal gaya, tapi alat penting buat menyampaikan gagasan dengan kuat. Siap ya? Mari kita mulai. Persis. Dan meskipun usianya udah seabad lebih ya, buku ini tuh isinya prinsip komunikasi yang fundamental dan relevan banget sampai sekarang. Bab 5 ini secara spesifik bahas soal tempo, ya, kecepatan kita ngomong gitulah. Ini elemen penting banget. Tapi anehnya, sering kelewat kalau kita belajar public speaking. Oh iya ya, kenapa tuh kira-kira? Mungkin karena fokusnya sering ke kata-kata atau struktur ya, padahal tempo ini penting. Konsepnya mirip sama yang dibahas di bab sebelumnya soal nada suara atau pitch. Sama kayak nada suara yang monoton bikin ngantuk, kecepatan bicara yang monoton, mau itu terus-terusan cepat atau terus-terusan lambat, efeknya sama aja. Bikin audiens gak fokus. Ah, oke. Buku ini menggambarkannya kayak dengerin musik yang temponya datar terus. Melodinya mungkin bagus, tapi kalau temponya nggak variatif, ya jadi nggak menarik. Jadi dinamika tempo itu penting banget. Bener banget. Buku ini malah buka bab 5 dengan kutipan dari penyair Skotlandia Robert Burns. Dia gambarin pembicara ideal itu yang bisa kadang tenang, kadang berapi-api, kadang menghentak. Wah, langsung to the point ya. Iya, kayak langsung ngasih tahu intinya gitu di awal. Variasi itu kunci. Malah buku ini bilang, kecepatan monoton itu bisa membunuh pidato. Sadis juga ya istilahnya, membunuh. Tapi kebayang sih maksudnya. Ada contohnya juga di buku, pakai puisi Fool's Gold. Coba deh Anda bayangin, puisi gitu dibacain dengan kecepatan sama terus. Pasti datar banget ya rasanya. Iya kan? Hambar, emosinya hilang. Beda kalau dibacain yang pakai tempo yang berubah-ubah. Mungkin pas bagian sedih agak lambat, pas semangat agak cepet. Jadi hidup gitu puisinya. Benar, maknanya jadi lebih keluar. Jadi poin pertamanya jelas banget ya, variasi tempo itu penting buat lawan rasa bosen dan jaga audiens tetap nyimak. Kita semua pasti pernah lah ya ngalamin dengerin orang ngomong datar gitu. Ya, setuju. Tapi fungsinya lebih dari sekedar bikin gak ngantuk loh. Buku ini ngebahas lebih dalam lagi. Di halaman 47 dibilang, perubahan kecepatan menciptakan penekanan. Nah, ini nih. Menciptakan penekanan, gimana tuh maksudnya? Jadi, dengan bikin kontras yang tajam. Misalnya, tiba-tiba dari ngomong lambat jadi cepat banget, atau sebaliknya. Itu secara otomatis bikin audiens kaget dan merhatiin, kayak lampu sorot tiba-tiba nyala. Oh, oke. Kayak efek kejut gitu ya? Iya, semacam itu. Contoh di buku ini bagus banget dari dialog drama. Awalnya dialognya lambat, bikin tegang gitu suasananya. Terus pas puncaknya, ada yang ngeluarin pistol. Nah, kalimat kuncinya, saya tidak peduli Anda punya 6 pistol, diucapin cepet banget. Wih, Efeknya dramatis banget. Penekanannya kuat. Jadi momen itu keinget bukan cuma karena kata-katanya, tapi cara ngomongnya, tempo yang tiba-tiba berubah itu. Ini nunjukin tempo itu soal hubungan antar kecepatan juga, bukan cuma cepat atau lambatnya aja. contoh drama tadi emang kuat banget ya buat gambarin gimana tempo bisa nekenin sesuatu. Tapi, menariknya, buku ini juga langsung ngasih semacam peringatan gitu di halaman yang sama. Peringatan apa tuh? Dibilang kalau perubahan tempo yang drastis itu harus sesuai sama emosi atau bobot idenya. Jangan sampai kita pakai efek seheboh itu buat ngomongin hal sepele. Ah, masuk akal. Biar nggak lebay gitu ya. Iya, buku ini pakai istilah impresif tapi membahas hal sepele. Jadi, harus ada alasan kuat di balik perubahan kecepatan yang signifikan. Mesti nyambung antara gaya ngomong sama isinya. Ini menarik sih, soalnya kadang kita fokusnya ke kata mana yang mau ditekenin,
tapi lupa mikirin gimana cara kita sampai ke kata itu. Kecepatan sebelum dan sesudahnya ternyata penting juga ya. Gimana menurut Anda tantangannya biar emosi sama tempo ini bisa selaras? Pertanyaan bagus banget. Dan peringatan itu sejalan banget sama filosofi buku ini secara keseluruhan. Intinya kan, public speaking yang efektif itu dasarnya dari ekspresi diri yang otentik, yang jujur. Jadi perubahan kecepatan itu bukan sekedar trik mekanis yang ditempel gitu aja. Idealnya, itu lahir dari pemahaman dan penghayatan kita sama materinya, dari pikiran dan perasaan yang mau kita sampaikan. Jadi harus dari dalam ya? Betul. Coba lihat aktor-aktor hebat deh. Perubahan tempo bicara mereka kan kerasa natural ya. Itu karena muncul dari penghayatan karakter dan emosi, penekanannya kuat karena otentik. Iya juga ya. Jadi tantangannya yaitu, gimana biar nggak kedengeran dibuat-buat? Kuncinya, ya pemahaman mendalam sama materi, dan jujur mengekspresikan emosi yang relevan. Emosi di idenya itu yang jadi pembenaran buat kita ngebut atau ngerem pas ngomong. Kalau nggak nyambung, ya jadinya aneh atau malah lucu nggak sengaja. Oke. Jadi tempo itu lahir dari pemahaman dan perasaan. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ada aturan pastinya nggak sih kapan harus cepat, kapan harus lambat? Misal, ide rumit harus selalu pelan, bagian emosional harus selalu cepat. Kayaknya buku ini nggak suka aturan kaku ya. Gimana tuh? Di halaman 47 ada kalimat kunci. Pikiran bukan aturan yang harus menuntun Anda. Malah ada contoh pakai kutipan The Mob. Di teks aslinya ada instruksi tempo, mana cepat, mana lambat. Terus? Tapi penulis buku ini bilang, kalau instruksinya sengaja dibalik, yang harusnya cepat jadi lambat, yang lambat jadi cepat. Makna intinya tuh nggak rusak-rusak amat. Seolah-olah variasinya itu sendiri yang lebih penting. Kesannya jadi fleksibel banget ya. Gimana Anda lihatnya? Itu observasi yang bagus. Buku ini memang ngasih kebebasan yang lumayan luas buat pembicara. Penekanan pikiran, bukan aturan, itu ngebebasin kita dari formula kaku. Eksperimen balik tempo di kutipan The Mob itu ya buat nunjukin kalau efek penekanan sering muncul dari perubahannya, dari dinamikanya. Jadi nggak perlu hafalin rumus ya? Ya, nggak perlu. Itu kabar baiknya. Tapi, ya ada tapinya juga. Nah, apa tuh tapinya? Fleksibilitas ini ada batasnya. Buku ini ngasih penyeimbang juga. Contohnya di halaman 48, pas bahas puisi Whittier, Barefoot Boy. Buku itu bilang, bagian puisi yang gambarin keceriaan masa kecil itu bakal hilang kekuatannya kalau diucapin terlalu lambat dan berat. Oh, jadi ada materi yang emang minta tempo tertentu ya? Betul. Nuansa riang, semangat anak kecil lari-lari tanpa alas kaki, itu bakal pudar kalau temponya nggak mendukung. Jadi, sifat materinya sendiri kadang nuntut tempo tertentu biar esensinya keluar. Jadi kesimpulannya gimana? Fleksibel tapi? Fleksibel, iya. Perubahan itu penting. Tapi fleksibilitasnya harus pakai kepekaan sama materi. Kita perlu latih intuisi buat dengerin materi kita dan nentuin kecepatan mana yang paling pas. Buku ini bilang, pikiran bukan aturan. Nah, gimana cara latih pikiran atau intuisi ini? Mungkin balik lagi ke latihan ya. Masuk akal banget. Jadi ada semacam tempo bawaan di beberapa materi. Oke, sekarang geser dikit. Tapi masih nyambung nih. Bab 5 ini kan nggak cuma bahas cepet lambat, tapi juga bahas soal jeda atau pause. Cukup detail malah di halaman 58-62. Gimana hubungan jeda ini sama perubahan kecepatan? Bukannya jeda itu kayak kecepatan nol ya? Pertanyaan bagus. Dan iya, bener banget. Buku ini pinter banget. Dia masukin pembahasan jeda ke dalam kerangka tempo. Jeda itu bukan hal terpisah, tapi bagian dari spektrum kecepatan. Anggap aja titik nolnya. Oke. Jadi, variasi kecepatan sama penggunaan jeda itu kerja bareng buat bikin ritme, dinamika, dan kejelasan. Tanpa jeda yang pas, ngomong cepat bisa jadi nggak jelas, ngomong lambat bisa makin berat. Fungsi jeda itu apa aja sih kata buku ini? Ada beberapa fungsi kunci nih yang disebutin. Pertama, jeda itu buat ngasih waktu ide meresap. Analoginya bagus. Ide itu kayak air hujan. Kalau disampaikan terlalu cepat tanpa jeda, kayak hujan deras. Kebanyakan bakal ngalir gitu aja, nggak sempat nyerap. Jeda ngasih waktu buat tanah pikiran audiens nyerap idenya. Oke, masuk akal. Kedua, jeda bisa buat bangun ketegangan atau antisipasi. Jeda pas sebelum poin penting atau jawaban pertanyaan bisa bikin audiens nahan napas nungguin. Efeknya jadi lebih kuat. Kayak suspense gitulah. Menarik. Ketiga, jeda ngasih kesempatan buat pembicara ngumpulin kekuatan, entah mental atau emosional.
apalagi sebelum nyampein ide rumit atau kalimat yang butuh penekanan kuat. Jeda bantu fokus. Oh, buat pembicaranya juga ya? Iya. Keempat, ya simpelnya. Jeda ngasih audiens kesempatan napas secara mental. Biar nggak capek kalau dengerin informasi padat terus-terusan. Jadi banyak ya fungsinya? Banget. Makanya jeda itu bukan sekedar diem, tapi alat aktif. Tapi ya itu tadi kayak soal tempo. Buku ini juga ngingetin di halaman 63-64, jangan pakai jeda kebanyakan atau di tempat yang salah. Kenapa emangnya? Kalau jeda terlalu sering, terlalu panjang, atau ditaruh sebelum ide yang nggak penting-penting amat, malah bikin pidato kerasa berat, kepotong-potong, kayak dibuat-buat, atau malah anti klimaks. Jadi kudu pas pakainya. Oke, ini semua kedengeran logis dan powerful ya sebagai alat komunikasi. Tapi ya itu, kayak keterampilan lain, di buku ini nguasain perubahan kecepatan sama jeda ini kan nggak instan. Pastinya butuh proses. Buku ini kan berkali-kali nekenin latihan, latihan, latihan. Saya lihat di akhir bab 5 juga ada latihan spesifik, kayak baca ulang teks pakai tempo beda-beda, nandain naskah buat jeda. Ini nunjukin kalau ini tuh skill yang bisa diasah ya, bukan bakat doang. Bukan itu. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya buat bangun kebiasaan dan ngasah intuisi. Dengan latihan terus-menerus, perubahan kecepatan sama jeda yang efektif itu diharapkan jadi bagian dari respons alami kita pas ngomong. Udah otomatis gitu. Jadi udah mendarah daging gitu ya? Nah, persis. Jadi pas kita tampil, fokus kita udah bukan lagi ke teknis. Oke, di sini harus cepat, di sini jeda. Bukan. Fokus utamanya harus ke pesan dan koneksi sama audiens. Teknik kayak tempo dan jeda ini udah jadi otot terlatih yang kita pakai secara refleks dan otentik. Latihan itu jembatannya ke sana. Oke, setelah kita kupas tuntas bab 5 ini, rasanya kesimpulannya makin jelas ya. Ngatur irama bicara kita, mainin cepat lambat, pakai jeda strategis, itu bukan cuma hiasan, tapi inti biar komunikasi lisan kita lebih hidup, menarik, dan lebih ngena pesannya. Betul, jadi lebih impactful. Kita udah lihat ini bukan cuma soal ngindarin suara monoton yang bikin ngantuk, tapi lebih ke gimana kita pakai tempo buat nekenin ide kunci, bangun dinamika emosi yang pas, dan akhirnya jaga audiens tetap nambung sama kita. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, mungkin bisa nih coba refleksi sedikit. Perhatiin deh pola kecepatan bicara Anda sendiri pas ngobrol atau presentasi. Udah variatif belum? Atau cenderung datar aja? Dan balik lagi ke pesan kuncinya, penguasaan ini butuh latihan yang tekun. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu latihan kecil yang bisa Anda coba sendiri. Terinspirasi dari latihan penekanan kata di buku ini, tapi kita fokusin ke kecepatan. Oh, gimana tuh latihannya? Latihan di buku kan suruh ambil satu kalimat, dibaca ulang terus, tapi nekenin kata yang beda-beda buat rasain perubahan maknanya. Nah, kita coba mirip, tapi fokus ke kecepatan. Coba ambil satu paragraf pendek. Apa aja deh? Pertama, coba bacain paragraf itu dengan tempo sangat lambat. Rasain gimana efeknya. Kedua, baca lagi paragraf yang sama, tapi sangat cepat, penuh energi. Perhatiin bedanya. Oke, lambat, terus cepat, terus? Ketiga, ini yang paling seru. Coba bacain lagi dengan variasi tempo yang dramatis. Lambatin di bagian yang menurut Anda penting, cepetin di bagian lain, masukin jeda singkat di tempat yang pas. Wah, kayaknya menantang tapi menarik ya. Iya. Coba rasain. Apa yang Anda temuin dari eksperimen ini? Gimana cuma dengan mainin tempo, kata-kata yang sama persis, itu bisa berubah banget nuansa, emosi, dan dampaknya. Latihan ini mungkin bisa bikin kita lebih sadar lagi sama kekuatan irama bicara kita sendiri. Alat komunikasi yang udah kita punya sebetulnya.